Halo Sobat Engineer, kita kembali lagi bersama Mr. Tom. Nah, sudah lama nih saya nggak upload video ya, tutorial tentunya ya mengenai seluk-beluk seputar baja. Karena saya seringnya desain struktur-struktur baja, jadi saya akan membahas seputar struktur baja saja. Jadi ini adalah uh, pembelajaran panjang mengenai sistem rangka baja pemikul momen khusus ya. Nanti akan terbagi dalam banyak segmen. Nah, kita mulai saja ya teman-teman ya. Oke. Oke, sistem rangka baja pemikul momen khusus. Mungkin ini sangat sering terdengar di telinga teman-teman, tapi mungkin sedikit ya membahas dan mempraktekannya, karena memang ini satu struktur yang cukup mahal dan owner tentunya tidak mau biasanya karena mahal. Kalau ada pilihan lain, milih yang lain dia. Oke, sistem rangka baja pemikul momen khusus. Kita ada yang namanya sistem rangka pemikul momen. Ini di SNI Gempa 1726/2019. Sistem rangka pemikul momen itu yang ada banyak sekali. Ada baja beton, rangka baja, terus komposit. Nah, di sini di yang saya ambil satu rangka baja pemikul momen khusus, terus rangka baja pemikul momen menengah dan momen biasa. Ini untuk introduction saja, untuk membuka wawasan aja. Nah, kalau rangka baja pemikul momen, rangka batang baja pemikul momen khusus kita tidak bahas, tapi contohnya seperti ini. Ini rangka batang baja ya. Tentunya banyak banyak batasan-batasan yang harus tercapai, detail-detail sambungan sama perhitungan mungkin daerah sendi plastisnya. Di sini rangka baja ada R ini ya, atau faktor reduksi gempa, ada omega, ada JD atau pembesaran defleksi. Ini nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi di sini kita akan bahas yang khusus, menengah, sama biasa saja untuk membuka wawasan. Nah, jadi gini, contohnya perbedaan dari tiga itu adalah gini. Kalau momen khusus, R-nya itu 8, jadi ini 8. Kalau yang menengah itu 4,5, yang biasa itu 3,5. Perbedaannya di sini yang mendasar, tapi pasti banyak perbedaannya, cuman yang mendasar untuk sangat perlu dipahami. Bedanya di mana? Pengaruhnya kemana? Maksudnya gitu. Misal gini, ada gaya gempa 100 ton horizontal ya, ke arah X misal. Kalau khusus R itu 8, jadi reduksi itu gaya gempa ini direduksi. Direduksi maksudnya apa sih? Direduksi itu diperkecil. Diperkecil itu kalau gaya gempa 100 ton kita terapkan 100 ton, terus profilnya akan seperti apa besarnya gitu. Jadi setelah diteliti ada banyak sekali tahapannya sampai ketemulah R8. Jadi gini, 100 ton kalau R8 berarti dibagi 8, berarti gaya gempa yang masuk ke bangunan itu adalah 12,5 ton. Kecil kan jadinya ya, ini R8. Ini momen khusus. Terus ada lagi momen menengah yang R-nya 4,5. Berarti maksudnya gimana? Maksudnya 100 ton dibagi 4,5 sama dengan 22,2 ton. Jadi sudah terjadi perbedaan yang mencolok ya. Di sini 12,5, di sini 22, bisa kita bayangkan hampir 2 kalinya ya, yang menengah itu. Terus ada lagi yang momen biasa, R-nya 3,5. Jadi 100 ton dibagi 3,5 masih 28,5. Berarti kan
besar sekali, hampir 30%-nya ya, 30%-nya. Jadi gaya gempa yang di yang masuk, yang menjadi perhitungan, yang membebani bangunan ini adalah 30%-nya besar kan. Dan ini lebih kecil aja menurut saya masih besar, dan ini khusus R-nya itu kecil, jadi pilihannya paling kecil di sini di R8. Tapi pertanyaannya kan seringnya gini, kalau gaya horizontalnya kecil tadi kan, bukannya gaya dalamnya juga kecil, misal apa, momennya kecil dan gaya gesernya kecil. Terus kalau semua kecil kan strukturnya kan jadi kecil, jadi ringan kan, profilnya kecil-kecil, strukturnya kan jadi hemat. Kok katanya malah jadi mahal? Itu sering orang-orang yang mungkin baru belajar seperti kita ini, pertanyaan yang membuat pusing. Ternyata jawabannya seperti ini. Profilnya ya memang R itu kan sebenarnya kita yang mendesain, itu kita. Bisa R itu bisa semakin tinggi itu kita sendiri yang menentukan. Nah, karena para ahli sudah meneliti dan dipatok saja R-nya seperti itu. Jadi ada batasan-batasan yang tertentu yang tentunya yang bisa menjadikan R dengan nilai seperti itu. Jadi kenapa kok R8 gayanya kan kecil, kok momennya kan kecil, kok jadi mahal? Jawabannya gini, karena profil-profil yang dipakai itu terbatas, tertentu. Terus perhitungan sambungan itu juga khusus, nggak sembarangan. Jadi yang profilnya itu tertentu, nggak boleh misal WF 150 sampai 600 sampai 700 300, nggak semua bisa kita pakai. Batasannya di mana? Di sini. Nah, kita 2015 kita sudah berubah menjadi 2019, 2020 dengan batasan ini yang tadinya VF per 2TF kurang dari lambda HD. Lambda HD ini adalah untuk plat sayap ya. Jadi yang dibatasi ini rasio antara sayap dan badan itu harus kompak. Sayap ini rasionya, jadi lebar dan tebal sayap ini, kalau yang sambungan khusus ini lambda HD-nya sama dengan 0,32 akar E, elastisitas, modus elastisitas biasanya 200.000 itu, dibagi RY kali FY. Nah, RY ini udah mulai diteliti kan, muncullah RY. Kalau dulu masih FY saja. FY ini adalah leleh, tegangan leleh baja, misal 245 MPa kan. Nah, FY-nya kalau yang dulu itu lambda HD-nya itu cuma 0,3 dikali akar E per FY. Sekarang ada imbuhan RY yang terbaru. Nah, ini harus dihitung. Jadi untuk menentukan profil itu dihitung dulu. Profilnya itu dihitung dulu, nggak sembarangan main pakai profil apa gitu, enggak. Misal kita mau pakai WF 300, oke lah, tapi dihitung dulu kompak enggak ini, memenuhi syarat enggak ini untuk plat sayap dan plat badan. Jadi untuk plat sayap dan plat badan itu harus kompak. Nanti kita jelaskan di selanjutnya. Ini untuk dasar dulu. Terus di sambungan untuk khusus dan menengah itu nggak sembarangan sambungan. Jadi udah ditentukan antara jarak baut, ada sendi plastis, namanya sendi plastis, ada zona panel, ada plat menerus, itu sudah ditentukan, nggak boleh sembarangan. Bentuknya kurang lebih seperti ini yang umum, yang paling sering dipakai seperti ini. Kalau yang
biasa itu ya seperti biasa, mungkin ada footer itu biasa seperti yang di bawah ini. Eh, Pokoknya kalau lihat bangunan baja kok ada fotonya ya itu biasa, bukan yang momen khusus. Dan kita bisa menilai ini engineer-nya udah mengikuti aturan nggak gitu. Walaupun ini misal 4 lantai 5 lantai kok ada foto-foto, kok sambungannya kok kayak biasa, ya berarti dia nggak mengikuti aturan SNI yang terbaru kan, sambungan terprakualifikasi. Oke, seperti itu saja introduction-nya ya. Jadi di sini ada kasusnya yang kita masuk ke ETAP. Ini ada bangunan kantor 4 lantai ya. 4 lantai, ketinggiannya 4 meter, tipikal. Jaraknya seperti yang ada di gambar ini. Dan kita akan coba buat permodelannya di ETAP. Ini menggunakan sistem rangka baja pemikul momen khusus. Yang saya lingkarin ini adalah nantinya yang akan menjadi sistem rangka baja pemikul momen khusus, dan lainnya kita jadikan sambungan sendi atau rilis, jadi mereka tidak memikul momen khususnya tadi. Oke, seperti itu. Terima kasih. Lanjut ke tutorial selanjutnya.